Halo yang terhormat Bapak Darmis SCMM, selaku dosen pengambil mata kuliah perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Marta Susila, saya dari Prodi Akuntansi kelas Regular Plus Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 2902-1501-03. Di sini saya akan membawakan materi mengenai globalisasi ekonomi dan pengaruhnya di Indonesia. Pertama yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dari globalisasi itu sendiri. Istilah globalisasi sendiri baru digunakan pertama kali pada tahun 1983 oleh Theodore Levitt, seorang ekonom. Levitt menciptakan istilah globalisasi melalui karya tulisannya berupa artikel berjudul Globalization of Makers yang diterbitkan pada media Harvard Business Review. Sejak saat itulah Levitt diakui dunia sebagai pencipta istilah globalisasi. Istilah globalisasi sebenarnya sudah mulai digunakan masyarakat dunia sejak abad ke-19. Hanya saja saat itu, kata yang digunakan adalah globalization, yang mengacu kepada munculnya jaringan sistem ekonomi dan sosial dalam skala internasional. Globalisasi saat ini telah terjadi di semua bidang kehidupan, ekonomi salah satunya, sehingga muncullah konsep globalisasi ekonomi. Sektor ekonomi memang merupakan bidang yang mudah dan cepat diterapkan arus globalisasi. Hal ini dikarenakan kebutuhan perekonomian di seluruh Indonesia yang cenderung sama dan seragam. Globalisasi ekonomi juga berkaitan erat dengan fenomena perdagangan bebas yang berupaya menghapus beragam hambatan pada proses perdagangan di kancah internasional. Serangkaian hambatan itu biasanya disebabkan oleh tarif ekspor dan impor yang terlampau tinggi sehingga menyebabkan harga barang tak lagi bersaing dengan sehat. Hambatan lainnya dapat pula berwujud politik dalam perdagangan yang dianut oleh suatu negara. Tujuan politik tersebut tak bukan adalah untuk melakukan proteksi terhadap proses produksi di dalam negara itu berdasarkan teori perdagangan bebas menolak beragam hambatan tersebut. Di sini sudahkah globalisasi ekonomi terjadi di dunia khususnya di Indonesia? Baik, di sini kita perhatikan yang pertama itu ada teknologi berkembang pesat. Teknologi berkembang demikian pesat, bahkan melintas sebuah waktu. Eksistensi dari produk teknologi seperti televisi, handphone, dan terutama internet berhasil menciptakan proses komunikasi dalam lingkup globalisasi maupun berlangsung sangat cepat. Dan yang kedua di sini ada juga terjadi interaksi yang bersifat kultural dan melintasi budaya antar warga dunia yang menyoal beragam hal baru. Dan di sini juga ada munculnya ketergantungan pada produksi ekonomi dan pasar di negara-negara dunia yang diakibatkan oleh perdagangan global. Dan selanjutnya ada masalah global yang menyedot perhatian seluruh dunia. Masalah global yang menyedot perhatian seluruh dunia pun meningkatkan intensitasnya. Sebagai contoh, krisis yang bersifat multinasional, regulasi wilayah, serta yang paling banyak diperhatikan pada saat ini adalah mengenai lingkup hidup. Dan di sini juga ada bentuk nyata globalisasi ekonomi. Yang pertama itu ada meski terdapat di indera secara langsung, globalisasi ekonomi memiliki bentuk nyata yang dapat dirasakan. Hal ini karena fenomena tersebut memiliki kekasan yang membuat mudah diidentifikasi. Misalnya adanya hubungan yang bersifat kultural karena munculnya ketergantungan di pasar global. Dan di sini juga adanya seorang entrepreneur ternama di Indonesia, Dr. Tanri Abeng STMBA, yang mencetuskan gagasan mengenai 5 bentuk globalisasi ekonomi. Selain sebagai pelaku ekonomi dan statusnya sebagai pengusaha, Tanri Abeng juga pernah duduk dalam jajaran pembuatan kebijakan pada Kabinet Pembangunan ke-7 dan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dengan menjabat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di Pertamina. Dengan kapasitas tersebut, berikut ada gagasan Tanri Abeng tentang beberapa bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Pertama itu ada globalisasi produksi. Bentuk globalisasi produksi adalah adanya satu atau lebih perusahaan yang mendirikan pabrik di banyak negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya produksi. Yang kedua ini ada globalisasi pembiayaan. Globalisasi produksi dapat dilakukan karena adanya globalisasi pembiayaan, yaitu fasilitas pinjaman yang bisa didapatkan oleh perusahaan berkelas internasional di seluruh negara di dunia. Ketiga di sini ada globalisasi tenaga kerja.
Fenomena globalisasi ini yang belakangan marak menjadi bahan perbincangan di negara ini, baik di dunia maya maupun secara kopi darat. Masuknya tenaga kerja asing ke dalam suatu negara merupakan pertanda terjadinya globalisasi tenaga kerja ini. Dan selanjutnya di sini ada yang keempat, itu globalisasi jaringan informasi. Fenomena berdera sport tampaknya nyata pada globalisasi jaringan informasi ini. Masyarakat dimanapun saat ini dapat secara cepat, mudah dan murah mengakses informasi dari seluruh dunia. Kemajuan teknologi disinyalir menjadi penyebab utama dari munculnya fenomena ini, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Pada akhirnya, majunya teknologi ini yang dimanfaatkan perusahaan global untuk memasarkan produknya ke seluruh dunia. Yang kelima di sini ada globalisasi perdagangan. Fenomena ini menjadi pemungkas dari bentuk globalisasi ekonomi. Globalisasi perdagangan diwujudkan dengan adanya tarif yang seragam. Bahkan tak jarang, negara-negara di dunia memerlukan tarif ekspor dan impor, serta menghapus beragam hambatan yang sifatnya non-tarif. Hal ini dilakukan agar perdagangan global menjadi makin cepat, adil, tetapi sekaligus tetap ketat persaingannya. Dan di sini ada pengaruh dampak globalisasi ekonomi pada suatu negara. Itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah dampak positif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama itu globalisasi ekonomi mampu menstimulus tumbuhnya perekonomian di negara. Tujuannya yang mayoritas adalah negara berkembang. Negara kita pun turut merasakan. Yang kedua di sini adalah globalisasi ekonomi mendorong ekonomi dunia untuk terus tumbuh. Tak hanya parsial dan sektoral, perekonomian dunia tumbuh secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena adanya industri yang lokasinya berubah sehingga mendorong efisiensi. Dan yang ketiga di sini ada pendapatan yang meningkatkan di negara-negara berkembang. Sebagai buah dari bebasnya perdagangan berskala internasional, juga menjadi dampak positif dari globalisasi ekonomi. Peningkatan pendapatan itu pada akhirnya mampu menekan angka kemiskinan di dunia. Dan di sini selanjutnya ada juga globalisasi ekonomi yang membuat lebih terbukanya mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional. Dan selanjutnya juga ada masih berhubung dengan poin di atas, meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang akibat dari globalisasi pada giliran mampu membuat pendapatan per kapita turut meningkat di skala global. Dan di sini juga ada globalisasi ekonomi membuat komoditas barang dan jasa di suatu negara meningkatkan variasinya. Hal ini disebabkan karena banyaknya tawaran beragam barang dan jasa oleh banyak negara, sehingga variasinya pun menjadi lebih banyak di pasar global. Meningkatnya variasi ini juga berakibat terpenuhi kebutuhan dari penduduk di suatu negara. Terakhir, globalisasi ekonomi membuat sebuah negara mampu bersaing di pasar global secara lebih efisien. Ya, dan selanjutnya di sini tadi untuk itu ada dampak positifnya, dan di sini juga ada dampak negatifnya. Yang pertama di sini adalah dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, globalisasi ekonomi menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas yang harus dimiliki oleh negara tersebut sebagai turutan saat ingin terjun dalam perdagangan global. Dan selanjutnya yang kedua di sini ada globalisasi ekonomi memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan meningkatnya pihak yang melakukan aktivitas industri dari produksi sampai konsumsi. Dan yang ketiga di sini ada globalisasi ekonomi menyebabkan adanya pendapatan per kapita yang timpang antara negara berkembang dan negara maju. Dan sini juga ada globalisasi ekonomi juga mengakibatkan adanya peningkatan kondisi ekonomi yang tak stabil dan sensitif terhadap bermacam pariwisata. Misalnya terjadi perang dan adanya terorisme di suatu negara. Di sini juga ada masih berhubungan dengan poin di atas, kesenjangan pendapatan tidak hanya terjadi di antar negara. Kesenjangan tersebut dapat juga terjadi dalam lingkup suatu negara. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya wilayah yang mendapatkan dampak langsung dari globalisasi. Wilayah perkotaan biasanya mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan pedesaan karena memiliki akses yang juga lebih besar terhadap perdagangan global. Globalisasi ekonomi juga mengakibatkan menurunnya level keamanan dalam pekerjaan. Hal ini merupakan dampak dari luasnya lingkup pasar, sehingga keamanan pada suatu transaksi atau menjalankan pekerjaan menjadi sulit untuk dipastikan.
Oke, di sini ada pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah sebagai penduduk dunia, Indonesia pun tak bisa menghindari dari pengaruh globalisasi ekonomi. Di tanah air, sekurangnya terdapat 4 macam sektor yang terdampak langsung oleh globalisasi ekonomi. Keempat sektor tersebut adalah, yang pertama itu ada tenaga kerja, investasi, ekspor, dan impor. Seperti telah disinggung di atas, dampak yang dirasakan pun bisa bersifat positif dan juga negatif. Yang namanya dampak dari globalisasi pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dan di sini ada juga selain keempat sektor di atas, fenomena globalisasi ternyata juga mampu membuat perubahan pada perilaku para pelaku ekonomi terhadap proses produksi. Penggunaan faktor produksi dengan lebih efisien dan intensif adalah dampak dari perubahan tersebut. Adapun pengaruh positif dari globalisasi ekonomi dapat dirasakan di negeri ini adalah meningkatnya frekuensi investasi dan perdagangan, juga makin kompetitifnya industri di tingkat nasional. Sekali lagi, seperti dua sisi mata uang, pengaruh negatif pun harus ditanggung. Industri nasional yang makin syarat persaingan mengakibatkan rusaknya kenyamanan di kalangan masyarakat. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.